Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada posisinya, semoga kalian senantiasa bahagia selalu, sukses selalu, sehat selalu. Aku doakan pemirsa YouTube sukses selalu, amin. Seperti biasa pemirsa YouTube, berjumpa lagi bersama kami channel Aliansi Pembuka Hati Yang Mati. Di sini kami tidak ada bosan-bosannya untuk berbagi kepada pemirsa YouTube, untuk menambah pengalaman, keilmuan kepada pemirsa YouTube yang mungkin semuanya itu akan berguna untuk pemirsa YouTube semuanya. Tapi sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, kami mohon ikhlasnya, hatinya untuk membantu kami menghidupkan subscribe kami dan menghidupkan lonceng kami, serta jangan lupa pemirsa YouTube untuk komen di link kami pemirsa YouTube ya. Dan kami memohon dan mengharap kalau menonton video dari kami jangan lupa di skip pemirsa YouTube, agar pemirsa YouTube betul-betul bisa mengetahui, mengambil isi dan arti makna isinya video kami pemirsa YouTube ya. Oke, saya anggap pemirsa YouTube sudah berbaik hati kepada kami dan membantu kami dan menghidupkan subscribe kami. Aku ucapkan kepada pemirsa YouTube terima kasih. Oke, langsung saja pemirsa YouTube, kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube. Di sini kami akan berbagi tentang wudhu dan syaratnya wudhu serta adabnya wudhu. Pemirsa YouTube tahu enggak apa itu wudhu? Otomatis pemirsa YouTube sudah tahu, yaitu bersuci atau berwudhu, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Pemirsa YouTube kan otomatis sudah tahu. Makanya dari itu kami akan membahas atau memberi pengalaman pengertian tentang syarat rukun dan adabnya wudhu yang benar menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW pemirsa YouTube ya. Yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-sholati fa akshana wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayyaumi waladatuhu ummuhu. Nabi SAW bersabda yang begini, artinya barang siapa berwudu atau bersuci kemudian melakukan sholat, lantas dia membaguskan wudunya dengan memenuhi syarat rukun dan adab wudunya, kemudian dia berdiri untuk salat, maka sungguh ia telah terlepas dari kesalahannya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Artinya tak ada dosa yang tersisa. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kami melihat sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini kami akan berbagi berwudu atau bersuci yang benar, dan di situ dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi pemirsa YouTube, di dalam kita berwudu atau bersuci yang dimana kita sering berkemur terlebih dahulu, yang dimana berkemur itu kita kasih ya, kita kasih air mulut kita, dan di situ jangan lupa di dalam kita berkumur di situ bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kan 3 kali pemirsa YouTube, yang terakhir itu minumlah. Nah, di situ untuk berbagai macam obat, berbagai macam penyakit apapun akan teratasi dengan kita meminum air wudhu itu tadi. Nah, di dalam kita praktek berwudhu, kita membasuh mulut atau berkumur mulut itu, di situ di dalam praktek kehidupan kita, yaitu dengan menjaga ucapan ya, agar kita jangan sampai berucap yang tidak baik, berucap dengan kotor, berucap dengan yang tidak benar. Maka di situ pemirsa YouTube, wudhunya, berkumurnya pemirsa YouTube itu akan sempurna. Tapi kalau kita hanya berkumur di saat praktek wudhu, hanya kita membasuh
memberi air kepada mulut kita, tapi kita tidak bisa menjaga ucapan kita tidak bisa menjaga ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar, maka di situ praktek wudhu beliau atau praktek wudhunya pemirsa YouTube itu belum sempurna. Munggih Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube ya. Jadi namanya bersuci itu tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan harus berkumur, basuh muka, basuh tangan, telinga, usap. Nah, tidak seperti itu doang pemirsa YouTube. Di situ harus ada praktek yang betul-betul dipahamkan, karena di situ kita menggunakan wudhu harus tahu syarat rukunnya wudhu, dan setelah itu adabnya di dalam berwudhu yang benar. Jadi kalau yang kedua di dalam kita membasuh muka, pemirsa YouTube, jangan lupa di situ betul-betul dibasuh dengan bersih sesuai dengan susunan tantanan wudhu yang pemirsa YouTube mungkin sudah tahu. Nah, di dalam praktek adabnya keseharian kita harus menunjukkan wajah kita selalu ceria dengan siapapun ya pemirsa YouTube, dengan siapapun walaupun sekalian pun itu musuh kita harus menampakkan wajah yang selalu ceria, selalu yang wajah yang sejuk, selalu wajah yang sangat-sangat di situ menyenangkan untuk orang lain. Agar apa pemirsa YouTube? Syaratnya benar, rukunnya benar, adabnya biar benar ya. Jadi itu kalau kita sudah bisa seperti itu, maka wajah kita akan mengeluarkan suatu cahaya, mengeluarkan sinar yang sangat luar biasa, yang di situ dilihat sedep, resep, ngeresep, tidak membosankan dengan siapapun, berteman dan berjejer dengan siapapun, selalu wajah dan senyum itu indah. Itulah berkah barokahnya kita bisa menjalankan membasuh wudhu secara rukun dan syaratnya ya pemirsa YouTube ya, syarat rukun serta adabnya pemirsa YouTube. Terus yang ketiga pemirsa YouTube, di dalam kita membasuh tangan kita, jangan lupa tangan kita ini secara syarat dan rukunnya kita membasuh dengan air, tapi secara adab kita gunakan untuk menyentuh anak istri dengan kasih sayang, menyentuh, mengulurkan, membantu ringan tangan. Agar apa? Di situ bisa untuk menjaga apa pemirsa YouTube? Menjaga syarat rukun dan adabnya bersuci, agar betul-betul apa yang dibilangkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi bermanfaat, dan kita betul-betul bisa dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dawuhipun Rasulullah SAW tadi pemirsa YouTube. Nah, kenapa di situ banyak pemirsa YouTube yang mengalami hanya dibasuh tapi praktek masih plak-plak dengan anak, masih memukul istri ya, masih di situ bertengkar dengan teman ya, itu di situ kita sudah bersuci, sudah menggunakan syarat rukunnya wudhu, tapi adabnya tidak kita pakai, di situ pun belum sempurna pemirsa YouTube ya. Nah, setelah itu di dalam kita membasuh kepala, kenapa itu membasuh kepala? Di situ kita harus selalu menggunakan pikiran yang jernih, pikiran yang baik-baik, jangan sampai di situ kita berpikir yang kotor pemirsa YouTube. Syarat rukunnya kita mengusap sirah itu agar apa? Agar kita sejuk, agar kita damai, agar kepala kita ini tidak berpikir yang kotor-kotor, berpikir yang negatif. Tapi kalau kita sudah wudhui, sudah kita suceni, kita sudah membasuh, mengusap setengah kepala, kalau di situ pemikiran kita masih kotor, pemikiran kita ini masih belum stabil, berarti di situ adab wudhunya kita itu belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemirsa YouTube. Nah, di dalam kita membasuh kaki pemirsa YouTube, yang dimana syarat rukunnya kita membersihkan kaki pemirsa YouTube ya. Pemirsa YouTube sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Ya, di dalam adabnya pemirsa YouTube, kami berbicara tentang adabnya. Tata adab itu apa pemirsa YouTube? Tata krama melangkahkan kaki. Jangan sekali-sekali kaki ini dilangkahkan kepada tempat yang di situ tidak sesuai dengan hati kita pemirsa YouTube. Banyak pemirsa YouTube ngalamin enggak, di saat kita melangkahkan kaki hati kita menolak. Nah, di situ itu perlu diperhatikan pemirsa YouTube, agar pemirsa YouTube tidak melangkahkan kaki dengan sembarangan, agar apa? Syarat rukun dan adabnya wudhu betul-betul di situ sempurna pemirsa YouTube ya. Jadi itu tadi penyampaian dari saya, semoga bermanfaat untuk pemirsa YouTube.
Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati fa aksanal wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi qayaumi waladatuhu ummuhu. Jadi Rasulullah bersabda seperti itu, barang siapa berwudu untuk salat lantas dia membaguskan wudunya dengan memenuhi syarat. Memenuhi syarat pemirsa YouTube. Syarat mungkin pemirsa YouTube sudah tahu. Syarat rukunnya wudu pemirsa YouTube sudah tahu. Terus syarat rukunnya wudu lah. Banyak yang di sini tidak diperhatikan adabnya berwudu, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan. Di saat berkumur kita jangan hanya dibasuh itu, tapi kita menjaga ucapan kita, menjaga agar sampai ucapan kita jangan berucap dengan tidak baik, karena ucapan itu adalah doa pemirsa YouTube ya. Di saat kita membasuh muka ya, di situ usahakan menghadapi siapapun ya, dalam adabnya, dalam tata keramanya, agar kita senantiasa menyempurnakan syarat dan rukun wudhu kita dengan adab itu tadi. Usahakan dengan siapapun wajah kita selalu ceria, selalu melihat orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri pemirsa YouTube. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Karena kita tahu apa yang dibilangkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah, kita harus menjaga wudhu. Karena dengan menjaga wudhu, dengan selalu bersuci itulah maka kita akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat Allah yang diutus Allah untuk mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube, kalau kita hanya minta ampun kepada Allah itu terlalu berat buat kita, karena kita ini tidak lepas dari masalah dan kena masalah pemirsa YouTube ya. Jadi itu keutamaan dan keistimewaan bersuci kalau kita bisa menjalankan syarat serta rukun dan adabnya pemirsa YouTube, maka pemirsa YouTube akan mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang kami sampaikan tadi. Nah, makanya dari itu berhati-hati. Banyak orang bisa berwudu hanya menjalankan syarat dan rukunnya, tapi menjaga adabnya itu tidak semua orang tahu. Makanya di sini kami channel Aliansi Pembuka Hati akan berbagi kepada pemirsa YouTube tentang inspirasi tentang keilmuan wudu itu tadi, agar apa? Wudunya pemirsa YouTube betul-betul sempurna dan mendapatkan berkah daripada wudu itu tadi ya. Yaitulah inspirasi, pengertian, pengalaman, keilmuan yang saya sampaikan kepada pemirsa YouTube. Mohon maaf pemirsa YouTube apabila ada salah dan keliruannya, kami minta maaf. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.